ini berkaitan tentang tema rumah tangga. Jadi belakangan itu ada video yang cukup viral Ustadz. Dan ini videonya cukup seram karena ada diceritakan seorang orang tua, ibu dan ayah, anaknya terus rewel menangis anak bayi. Lalu mungkin ibunya mengalami baby blues lalu membanting anaknya Ustadz yang masih sangat bayi. Pertanyaannya di sini mungkin mau memberikan nasihat kepada kami Ustadz dan tips agar kami sebagai orang tua bisa memiliki rasa sabar yang luar biasa dalam mengurus dan menjaga amanah dari Allah tersebut. Tafadhol Ustaz. Pertama bagi laki-laki, dengarkan wasiat Nabi. Kata Nabi SAW, tazawwujul wadudul walud. Menikahlah dengan wanita yang punya dua ciri nih. Subur, walud, dan wadud. Penuh kasih sayang. Yang hatinya lembut. Itu biasanya terlihat teman-teman dari intonasi suara, dari tatapan mata, dari umumnya sifat keluarga. Jangan nikah sama wanita yang preman ini. Mungkin dia kalau marah sama antum suaranya lebih tinggi, matanya lebih melotot, bahkan tonjok-tonjokan sama suaminya. Orang seperti ini bisa juga nanti nggak sabar dengan anaknya, ya. Tapi kalau dasarnya kita menikah dengan wanita yang lembut, ya, subur, apalagi dia beragama, itu pasti akan bisa lebih bersabar. Itu dulu. Ya, makanya penting sekali dan Nabi SAW mengatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Ya, itu dulu kiatnya, tips dari saya sebelum jawab pertanyaan ini. Baik, kejadian seperti ini teman-teman pasti tidak lepas dari kejahilan terhadap hak anak tentunya ya. Kurangnya kasih sayang yang biasa terbina dalam hati dan juga memang ini adalah bisikan syaitan. Pasti. Karena anak itu amanah. Makanya biasanya orang tua dibuat emosi, tidak bisa bersabar. Fahami poin-poin ini teman-teman sekalian. Yang pertama, anak-anak itu adalah amal jariah buat kita. Darah daging kita yang membawa nasab kita. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan kita dibandingkan anak kita sendiri. Suami istri masih bisa berstatus mantan pasangan kalau bercerai. Sekarang suami istri sah. Tapi begitu cerai, lewat masa iddah 3 bulan, 3 kali masa haid, oh itu mantan istri. Tapi kalau anak, gak ada namanya mantan anak. Selamanya akan bawa nasab kita. Dan Nabi SAW menyebutkan 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah orang meninggal di kuburannya. Itu disebutkan nomor 1 ilmu yang bermanfaat, dalam riwayat lain anak yang soleh. Nomor 1-nya baru datang sumur, sungai dan amal-amal yang lainnya. Ini amal jariah. Kesempatan emas kita bisa meraih apapun pahala dari anak kita. Saya pernah jelaskan dalam bakti sama orang tua teman-teman. Kalau seandainya kita ini orang tua yang tidak faham agama sama sekali, kita nggak didik anak kita agama, tapi takdirnya Allah, dia berada di lingkungan yang baik, dia jadi hafidh Quran, dia jadi ulama besar. Banyak orang gitu ya, dia jadi ulama tapi orang tuanya kita temukan bukan alim. Allah mudahkan dia begitu. Maka walaupun orang tuanya bukan penyebab dia belajar agama, tetap orang tuanya panen pahala. Ini dalam kondisi tidak ngajar ya. Kalau dia terlibat, dia didik anaknya dari kecil, dia bersabar, dia masukin pesantren, dia hafidkan Quran, maka lebih banyak pahala yang didapatkan. Kan begitu. Jadi aset amal jariah kita ini. Nah, harus bersabar teman-teman sekalian. Harus bersabar. Antum mungkin teman-teman sini yang suka pelihara hewan, ayam misalnya, atau apa, pasti antum sabar juga ngurusnya. Ya. Maaf, dia buang kotoran sana sini misalnya. Atau dia berkokok antum lagi tidur misalnya itu. Atau apalah. Kadang-kadang orang itu sabar banget sama hewannya gitu. Ada yang mandiin burungnya saya lihat sampai berjam-jam, ajak ngomong. Ya. Kenapa antum ketawa? Salah saya ngomong. Sebab saya anggap seperti orang ngomong, dia ajak ngomong. Panggil namanya, dikasih nama lah. Bisa. Ini jangan tersinggung, saya cuma lihat ya. Tapi bisa sabar. Kenapa gak sabar sama anak ini? Apalagi tadi kalau masih bayi dibanting ini. Pergi ke Palestina sana banting orang Yahudi gitu. Banting anak sendiri ini luar biasa gitu. Sudah hilang rasa kasih sayang, udah tidak tahu, paham masalah ini ya gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali ya. Dan memang anak-anak dan kita semua lalu itu. Siapa di antara kita teman-teman untuk anak-anak ini tidak buat masalah. Memang loncat sana, loncat sini. Jatuhin barang, teriak, nangis, rewel. Ya, semua anak begitu. Kalau cuma anak antum begitu, nah antum wajar marah. Banting enggak apa-apa. Nah ini semua anak satu dunia, antum pun begitu waktu kecil. Mungkin antum lebih dahsyat lagi.
Kenapa nggak bisa sabar gitu kan? Jadi coba tenangkan diri teman-teman. Karena anak-anak itu saya bilang sama istri saya, anak-anak itu biasa, apalagi kalau balita, tadi balita ya? Baik Ustaz. Bayi. Bayi. Ya balita bayi kurang lebih sama. Jadi mereka itu rewel cuma 2-3 keadaan. Kalau saya pengalaman karena Allah amanahkan beberapa anak gitu. Kalau bukan dia lapar, gitu kan? Atau dia lagi sakit, atau dia lagi tidak nyaman badannya, gerah, maaf, atau PMS-nya penuh atau apa. Kalau sudah tenang dia masih tidur tuh, kan gitu. Nah kadang-kadang memang orang tua tidak paham masalah ini, tidak emosional, dia mau anaknya sudah dewasa seperti dia, padahal balita. Harus paham, tidak boleh nangis. Iya. Pernah satu kali saya duduk, sampai saya nasihatin istri saya, dia bilang gini, ini anak nggak bisa diam. Ada anak kami, ini nggak bisa. Jadi coba nak duduk, diam sebentar. Saya ketawa lalu saya bilang, ini kok mikir anak ini seperti kamu ini. Sekarang kalau kamu saya bilangi, diam, bisa diam nggak? Susah, diam, nggak bisa ngomong. Paling diam beberapa detik, abis itu pasti ngomong lagi kan. Nah bagaimana dengan anak ini sama? Biarin dia ngomong, biarin dia main, tugas kita jaga, awasin, kan gitu. Teman-teman kalau anak kita lagi jatuhin satu benda, ini secara psikis ya, kejiwaan. Ada 2 di sini keadaannya. Saya biasa bicara masalah dan pernah kami bedah pendidikan anak dalam Islam. Hampir 400 lembar buku itu. Sekitar 80% sudah kita bedah. Kalau anak jatuhin sebuah benda, umumnya orang tidak sengaja. Orang kalau normal walaupun anak kecil itu tidak akan dia sengaja jatuhin benda. Ya. Dia kalau jatuhin benda, antum ada 2 keadaan dan ini bisa berbahaya dalam pendidikan jangka panjangnya. Yang pertama antum marah-marah, antum lebih sayang benda itu daripada anak. Sehingga ini bisa memukul jiwanya, gitu kan. Kenapa pecahin barang? Tidak tahu ya ayah atau ibu beli berapa itu dan segala. Apa dia ngerti harganya, dia nggak ngerti nilai benda. Dalam kondisi dia juga sudah ketakutan dan merasa bersalah. Biasanya orang jatuhin benda kan merasa bersalah. Ini mengganggu. Atau ya udah nggak apa-apa nak. Nanti lain kali lebih hati-hati ya. Insya Allah barang masih bisa dibeli. Udah selesai. Karena kita tidak perlu sebutkan nilai. Anak nggak ngerti nilainya. Itu akan jauh lebih baik yang kedua. Dan insya Allah dengan begitu dia akan lebih hati-hati. Saya biasa kasih contoh. Kalau anak kita naik pohon misalnya. Atau tiang listrik. Ya, kita tahu berbahaya. Contoh, karena ada anak biasa buru layangan ya, naik ke atas segala macam. Sekarang kalau dia sudah di atas, gimana caranya antum menasihatkan supaya turun? Turun, kalau enggak ayah pukul kamu, bisa gitu. Tambah takut dia, bisa jatuh nanti. Hah? Pola pendidikan yang benar. Nah, tadi siapalah sebut namanya misalnya, tadi bisa naik, pasti kamu bisa turun juga nak. Coba turun. Rangkul dulu dia supaya dia tidak takut. Biar dia turun, setelah turun jelaskan. Nah kalau dari atas tuh jatuh, bisa patah tulang, bisa gini. Itu lebih bagus. Daripada kita marah-marah, tidak ada manfaatnya. Kita marah-marah pun barang yang sudah rusak, gak akan kembali. Saya itu hari baca informasi di berita kita teman-teman, menyedihkan sekali. Seorang bapak, dia lagi cuci mobilnya, anaknya main tanah masih kecil. Anaknya datang pegang mobil yang habis dicuci. Padahal ini bisa disiram pakai air lagi ya. Dia ambil salah satu kunci yang untuk buka ban, dipukul tangan anaknya, patah. Karena dia lagi emosi pada saat itu. Kan? Tapi setelah patah tangan anak ini nangis-nangis baru dia bingung. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya harus dioperasi dan segala macam. Mana nilainya mau diperdengarkan anak ini yang Allah kasih, berapa banyak orang mau punya anak gak bisa punya anak, dengan kotoran di mobil yang kita masih bisa lap dan cuci. Gimana caranya kita gak bisa bersabar teman-teman? Sabar itu dalam mendidik anak akan membuahkan hasil yang baik nanti ke depannya. Itu Allah alam saran kami, dan selalu berdoa teman-teman sekalian. Dan kalau mau lebih dahsyat lagi, sebagai penutup nasihat Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau berkata pada anaknya, saya akan memperkuat salat saya akan memperkuat salat saya, agar Allah terus memberimu hidayah. Kesolehan kita sebagai orang tua, itu membuahkan hasil yang baik buat anak-anak. Salah satu yang Allah perbaiki adalah keturunan. Kan yang kita disunnahkan baca dalam Al-Quran. Terutama apalagi orang yang sudah sampai umur 40 tahun ya. Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah mudahkan aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa na'mala salihan tardah, dan buatlah aku mengerjakan amal saleh yang Kau ridhoi. Lalu yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunanku.
Kita minta untuk itu. Jadi salah satu efek daripada amal soleh kita, itu bisa baik keturunan kita. Ini salah satu hal yang positif. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya sudah bertobat dan saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Allahu a'lam. Baik, sudah selesai? Sudah selesai, Ustaz. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi majelis kita dan dijadikan ini sebagai amal soleh kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pemimpin kita, para presiden dan menteri, semua yang menjabat. Semoga Allah selalu berikan petunjuknya, Allah selalu pandu kepada agamanya, dan juga Allah mencatat pahala yang maksimal dari apa yang sudah mereka berikan dan kerahkan dari ide, biaya, waktu, serta juga seluruh yang telah menjadi penyebab kemerdekaan dan persaudaraan kita bisa terjalin dari pejuang-pejuang yang sudah meninggal. Semoga Allah maafkan dosa-dosa mereka, Allah terima amal soleh mereka, dan siapapun yang memimpin kelak ke depannya walaupun kita semua sudah meninggal, Allah SWT juga berikan hidayah dan petunjuk, dan semoga Allah selalu menjauhkan negara kita dari segala macam mara bahaya, bencana alam dan gangguan-gangguan, dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, dan bagi keluarga dan diri kita, semoga Allah mengembalikan di budaya mereka, pada diri mereka sendiri, dan semoga Allah berikan saudara kita di Palestina kemerdekaan, sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, berikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah yang maha kuasa, yang saya yakin sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga Firdausnya kelak tanpa hisab, mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mudah benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kurasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.